kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Oke. Selamat malam Bu Nova. Selamat malam Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya puji Tuhan sehat-sehat saja Bu. Oh, syukurlah ya Bu. Semoga kita sehat selalu. Baik Bu Nova, sebelum Amin. kita melakukan coaching, saya ingin memberikan pertanyaan dengan Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu. Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu yang pertama presence, yang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan tiga memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Nova, pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya sampaikan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir, Bu Nova, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Demikian dulu ya Bu, praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Oke, Ya. sudah siap Ibu Rina? Iya, Bu. Baik. Oke, baik. Selamat malam Ibu Rina. Selamat malam, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, masih dalam keadaan sehat. Tapi ada sedikit ini, Bu, Iya. rasa kurang nyaman di hati saya ini, Bu. Oh gitu. Nah, iya ya. Kalau boleh, jadi dong cerita-cerita sama saya, mana tahu saya bisa membantu Ibu kalau lagi ada masalah. Ada yang mau disampaikan, Bu? Iya, Bu. Saya ingin mencari solusi buat masalah saya yang rasa saya kurang nyaman dengan sikap-sikap murid saya di kelas ataupun ada juga di sekolah saya yang suka melakukan bullying seperti mengejek teman-temannya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, iya ya. Berarti Ibu di sini permasalahannya adalah anak murid Ibu yang melakukan praktek bullying gitu ya Bu ya terhadap temannya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, berarti
sekarang apa dulu nih yang mau kita bahas tentang permasalahan Ibu ini? Iya, saya ingin mencari solusi, Bu. Bagaimana cara mengatasi masalah kasus bullying yang masih terjadi dan nggak tahu harus ngapain sayanya, Bu. Oke, baik. Menurut eh, perkiraan Ibu lah ya, semenjak kapan murid Ibu ini melakukan praktek bullying terhadap temannya ini, Bu? Saya perhatikan yang agak seringnya ya, Bu, dalam 2 minggu belakangan ini, Bu. Oke, dalam 2 minggu belakangan ini ya, berarti dari skala 1 sampai 10 kira-kira tingkat kenakalan anak ini lah ya, berada di level berapa, Bu? Rasa saya, Bu, di level 7 deh, Bu. Karena kasus bullying ini masih banyak terjadi, Bu. Oke, jadi eh berarti di sini Ibu mau mencari solusi lah ya, bagaimana anak supaya mengurangi atau tidak lagi melakukan tindak bullying terhadap temannya. Bukan begitu, Bu? Iya, Bu. Saya ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalah yang saya hadapi ini, Bu. Oke, baik. Menurut Ibu nih ya, kira-kira apa yang membuat anak itu mulai 2 minggu belakangan ini melakukan tindakan bullying terhadap temannya, Bu? Mungkin kalau rasa saya ini ya, Bu, tahulah sekarang kan masalah canggihnya zaman ya kan, Bu, kan mereka mungkin mencontoh dari televisi atau mereka mencontoh dari HP Android mereka, karena saya perhatikan mereka banyak juga, Bu, yang sudah mempunyai HP sendiri kan. Mungkin mereka eh, melihat dari situ, akhirnya mereka mencontoh hal-hal yang kurang baik gitu, Bu, seperti salah satunya bullying gitu, Bu. Oh, oke, begitu ya. Nah, jadi kira-kira apakah Ibu sudah menemukan solusi bagi permasalahan Ibu ini? Eh, Mungkin kalau menurut saya bisa buat sosialisasi ya, Bu, anti bullying, serta saya berdiskusi tentang bagaimana dampak negatif dari bullying tersebut ya, Bu. Oke. Tadi dari cerita Ibunya bahwa anak sekarang lebih sering memakai gadget ya, memakai HP. Nah, itu apakah di sekolah diperbolehkan anak sekolah membawa HP atau bagaimana, Bu? Oh, tidak boleh, Bu. Kalau di saya kan kebetulan mengajar di tingkat SD, itu tidak boleh membawa HP ke sekolah. Tetapi kan kalau di rumah kan mereka kan main HP, kita kan nggak bisa mengontrolnya, Bu. Oh, gitu ya. Menjadi kira-kira ketika ada permasalahan tentang bullying itu, apakah sudah ada tindakan dari guru yang masuk di kelas itu atau kayak mana, Bu, cara penanganannya? Sudah, Bu. Kalau tindakan itu ada, pasti kalau ada siswa yang melapor, kita terus secara sigap dan cepat menindaklanjuti masalah bullying itu, Bu, supaya tidak banyak lagi jatuh korban yang lain, dan supaya si pelaku juga tidak ini melakukan hal tersebut lagi, Bu. Oke, baik. Tadi Bu bilang tadi rencananya yaitu apa tadi Bu ya, mau apa ya, menginformasikan tentang bullying ya Bu ya. Nah, adakah rencana yang lain yang lebih apa, yang untuk untuk apa ya,
menginformasikan kepada anak bahwa bullying itu dilarang? Iya, saya rencananya nih kan, Bu. Saya mau buat diskusi dulu dengan teman sejawat saya gitu kan untuk bagaimana caranya membuat program atau sosialisasi anti bullying ini, Bu, dan tentang bagaimana dampak buruknya dari bullying tersebut terhadap anak-anak. Kemudian nantinya setelah proses diskusi, eh, saya mau buat seperti sosialisasi bagaimana cara mencegah bullying di sekolah. Misalnya itu dengan lebih peduli terhadap murid, yang artinya jika ada siswa yang melapor, eh, misalnya dibully oleh teman-temannya, maka kita sebagai guru harus merespon cepat untuk segera mengatasinya, gitu. Kemudian berusaha untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman untuk eh, tempat belajar bagi murid. Kemudian saya juga ingin melibatkan orang tua secara aktif dalam penanganan bullying jika ada kejadian yang mengarah kepada perilaku bullying. Hal ini saya harapkan agar orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anaknya agar tidak melakukan perilaku bullying kepada teman-temannya, Bu. Oh, oh, bagus sekali Bu, panjang ya. Udah direncanakan rencana-rencana yang sangat hebat untuk tindakan supaya anak tidak melakukan bullying ini. Oke, nah jadi setelah Ibu merencanakan itu sudah pasti Ibu membutuhkan orang yang akan membantu Ibu. Siapa saja kira-kira Bu yang Ibu harapkan bisa membantu Ibu? Iya, Bu. Yang pastinya kalau kita mau membuat sebuah program itu perlu bantuan ya, Bu. Di sini saya harus lebih banyak melibatkan para rekan sejawat dan juga dukungan dari kepala sekolah, Bu. Ya. Oke ya. Jadi kira-kira bagaimana komitmen Ibu eh, yang Ibu lakukan tentang rencana Ibu ini? Saya sangat berkomitmen, Bu, untuk bisa melaksanakan rencana ini dengan baik dan saya akan berusaha semaksimal mungkin semampu saya, Bu, untuk bisa melaksanakan rencana ini dengan baik, Bu. Wah, iya, mantap sekali Bu ya. Bagus sekali. Nanti saya mengharapkan sebulan ke depan kita akan berjumpa lagi dan saya pengen kali dengarkan cerita Ibu tentang bagaimana hasil dari rencana-rencana Ibu yang sudah Ibu rencanakan dan kapan tuh rencananya akan Ibu laksanakan? Rencananya saya mau buat dalam minggu ini juga, Bu, supaya lebih cepat kan, gitu, supaya nggak ada lagi korban-korban masalah bullying ini kepada anak-anak, Bu. Oke, ya baik. Berarti saya akan menunggu bulan depan Ibu akan cerita tentang hasil dari praktik Ibu ini dan saya harapkan Ibu tidak lagi merasa risau atau kurang semangat ya Bu ya di sekolah ya. Jadi tetap semangat dalam mendidik anak-anak dan sampai berjumpa lagi bulan depan ya Bu. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah mau mendengarkan cerita dari saya, Bu. Saya benar-benar menghargai dukungan yang Ibu berikan. Nanti kalau misalnya ada perkembangannya, saya akan berbicara lagi kepada Ibu ya, Bu. Oke Bu, ya, sampai berjumpa lagi. Oke, Bu. Sampai jumpa, Bu. Selamat malam Bu. Ya, oke. Malam, Bu. Iya, malam. Iya, Bu Nopah, eh, syukur sekali ya Bu, Ya. coachingnya berjalan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator ketercapaian dari indikator-indikator yang diinginkan Ibu. Tadi sebelum coaching,
indikator-indikator apa saja yang sudah dicapai pada saat melakukan coaching? Nah, baik Bu, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching ya, berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan menanyakan kepada coach informasi terkait dengan menanyakan permasalahannya. Dan saya juga sudah menanyakan rencana atau aksi yang akan dilakukan. Kemudian di akhir juga saya meminta coach untuk menjalankan tindakan tersebut dengan tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Baiklah, sudah bagus sekali ya, Bu. Tadi saat melakukan coaching, saya perhatikan Ibu sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan pada coaching dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga Kuci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, pada saat coaching, saya melihat Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari seorang coach. Selamat ya, Bu. Dari kompetensi yang sudah Ibu lakukan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Demikian, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sudah sangat luar biasa dalam proses coaching yang Ibu lakukan hari ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan dengan berbagi pengalaman kembali. Sampai ketemu lagi di perjumpaan selanjutnya. Demikian dari saya ya, Ibu. Selamat malam, Ibu Nova. Oke, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, Bu Rina sehat. Bu Rina gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini Ibu kan akan mengadakan coaching ya, Bu, dengan coach Ibu. Jadi sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya sebagai observer, saya di langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Di sini nanti saya akan mengamati dan menilai antara coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana coach menanyakan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh coachnya. Di sini pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Bu? Hmm, pada coaching kali ini, Bu Rina, kompetensi yang dikembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik, Bu. Pertanyaan yang kedua, Bu. Bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang spesifik yang ingin disampaikan, Bu Rina, adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya nih ya, Bu. Indikator yang mana, yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada proses coaching kali ini?
Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik, Bu. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya, Bu. Sekian dulu observasinya. Untuk itu, saya persilakan Ibu untuk memulai proses coachingnya, Bu. Terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Selamat malam Bu Nova. Mic-nya Bu Nova. Tunggu, Bu, ya, tunggu. Oke, bentar ya, Bu. Bu tengok WA dulu. Udah, Bu, sip. Tengok WA, Bu, sip. Selamat malam Bu Nova. Selamat malam, Bu. Apa kabarnya malam ini Bu Nova? Nah, Bu. Syukur Puji ya Bu. Tuhan, sama saya sehat. Semoga Ibu juga sehat ya. Ya, Alhamdulillah saya sehat. Tapi nampaknya belakangan ini sepertinya Ibu lesu deh. Kurang semangat gitu. Boleh tahu ada masalah apa, Bu? Iya, ini Bu, saya memang lagi kurang semangat. Wah, ada apa, Bu ya? Cerita dong sama saya. Waduh, bisa panjang ini saya ceritakan, Bu. Nanti takutnya mengganggu waktu Ibu loh. Ah, tidak kok, Bu. Kebetulan saya lagi freelance. Eh, Malam ini kan lagi santai. Suami saya juga lagi keluar. Anak pun lagi tidur. Jadi saya sendirian ini, Bu. Jadi siap mendengarkan Ibu. Iya, Bu ya. Oke. Gini loh, Bu. Sebenarnya ini saya mulai menyadari loh bahwa murid saya kok mulai malas belajar ya. Hmm, Seperti kurang antusias gitu ketika belajar seni. Bahkan mengerjakan tugasnya saja mereka malas. Paling hanya beberapa orang saja yang mengumpulkan tugasnya. Berarti saat ini Ibu sedang menghadapi masalah dengan kelakuan murid Ibu saat ini ya. Saat Ibu mengajar ya kan, Bu? Dan juga murid yang Iya, Bu. malas mengerjakan tugas ya, tugas yang Ibu berikan. Iya. Nah, dari hasil pembicaraan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Kalau boleh, saya ingin menemukan solusi lah Bu atas masalah murid saya yang nakal ini Bu. Oke, Bu. Sekarang kita akan fokus untuk mencari solusi atas permasalahan murid Ibu yang belakangan ini tidak antusias lagi ya dalam mengikuti pembelajarannya, khususnya pelajaran seni ya, Bu, yang Ibu ampu ya. Nah, Iya Bu. kira-kira eh, menurut Ibu, antusias murid dalam belajar itu mencapai kisaran angka berapa? Kalau kita lihat dari angka 1 sampai 10, Bu. Menurut saya ada di angka 6 Bu, karena banyaknya murid yang tidak antusias lagi dalam belajar, khususnya belajar seni. Menurut Ibu tadi, murid kurang antusias belajar hanya sebulan belakangan ini memangnya. Sebelum ini apakah murid sangat antusias dalam belajar? Kira-kira
Berapa kisaran angkanya? Ya, Bu, murid kurang antusias mulai sebulan belakangan ini karena padahal sebelumnya murid suka sekali belajar, khususnya belajar seni. Kisaran angka belajar murid ada di angka 9 lah, Bu. Eh, itulah Bu, apa ya? Wah, mencapai angka 9 ya, Bu. Pantas saja Ibu merasa kurang semangat saat ini. Nah, apakah Ibu sudah mencari tahu faktor apa kira-kira yang membuat murid Ibu saat ini kurang antusias dalam belajar? Setelah saya perhatikan, sepertinya murid saya mulai malas belajar setelah sebulan penuh mereka mempelajari P5. Di kurikulum Mm-mm. Merdeka Belajar selama 4 minggu kan murid belajar P5 yang mengambil tema bullying dan kearifan lokal. Di mana murid tidak belajar mata pelajaran normatif selain P5, kecuali mata pelajaran produktif. Oke, baik. Berarti murid Ibu selama sebulan tidak belajar pelajaran normatif melainkan P5. Kira-kira apakah ada perbedaan ketika murid belajar P5 dan ketika belajar pelajaran lain? Yang saya tahu, selama sebulan belajar P5 pada materi bullying, murid mempelajari yel-yel yang berhubungan dengan bullying, misalnya mempelajari yel-yel, kemudian tarian yang Hmm? anti bullying, atau membuat poster tentang bullying, membuat video drama tentang perundungan yang dialami murid di sekolah ataupun di luar sekolah. Selama murid mempelajari kearifan lokal juga, murid diajak untuk bisa mengetahui apa saja kearifan lokal yang ada di Kabupaten Labuan Batu ini dan menuangkannya dalam bentuk video, bisa dalam bentuk pantun, tarian lokal, memasak makanan Mm-mm. lokal, atau membuat kerajinan tangan asli lokal Labuan Batu. Wah, dari penjabaran Ibu, tentu murid diajak untuk aktif dalam setiap pembelajaran ya. Begitu ya, Bu ya. Nah, Iya, kira-kira apa yang membuat murid Ibu sangat iya. semangat dalam mengikuti P5 ini? Menurut saya karena pembelajaran yang menyenangkan, apalagi ketika pembuatan video hasil karyanya, Bu. Oke, baik. Dari pengalaman murid belajar P5, apa kira-kira yang Ibu tiru agar murid Ibu bisa antusias dalam mengikuti pelajaran yang Ibu buat untuk selanjutnya? Saya berencana mengubah cara belajar saya dengan menggunakan teknologi, yaitu menyertakan infokus supaya murid bisa menonton terlebih dahulu materi yang akan mereka pelajari dan pengumpulan tugas di media online yaitu YouTube, Facebook, atau TikTok. Bagus sekali idenya ya, Bu. Nah, tadi saya mendengar kalau murid juga malas mengerjakan tugasnya. Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya? Kadang murid saya paksa untuk mengerjakan tugas, sedangkan saya jarang untuk memberikan penilaian setelah mereka kumpul tugas tersebut, Bu. Hmm, Duh, bagus sekali ide Ibu ini. Apalagi dengan pengumpulan tugas yang sifatnya bervariasi. Sehingga bisa saya bayangkan nantinya murid Ibu sangat antusias dalam mengikuti pelajaran Ibu. Selanjutnya, nah kira-kira kapan rencananya rencana ini akan Ibu realisasikan? Rencana saya Senin depan, Bu. Bagus, Bu. Menurut saya rencana Ibu ini tidak mudah dilaksanakan. Apa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini? Semua guru mendukung rencana saya ini, Bu, dan untuk mendukung sama saya mengajar, saya menggunakan media YouTube untuk mendengarkan lagu-lagu yang akan dinyanyikan. Bagus, Bu. Kita jangan malu meminta bantuan rekan sejawat, bahkan kepada anak didik bila kita kurang memahami sesuatu. Kira-kira apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut?
Saya berkomitmen dalam hati akan mewujudkan rencana yang telah saya rancang secara berkelanjutan dengan bahan ajar yang bervariasi sehingga murid saya kembali antusias ketika belajar seni dan rajin mengerjakan tugasnya dengan memilih sendiri proyek akhir dari setiap materi yang dipelajarinya, Bu. Bagus sekali komitmen yang Ibu miliki. Semoga Ibu tetap semangat dalam menjalankan rencana. Tentunya rencana baik Ibu ke depannya ya. Terima kasih Bu atas supportnya. Saya menjadi strong dan semangat kembali, Bu. Iya Bu, tentu saya akan mengobrol lagi dengan Ibu tentang hasil yang terjadi di lapangan. Selama Ibu menerapkan metode pembelajaran yang baru, ya kan Bu? Tentu saja Bu, kita akan jumpa dan mengobrol lagi tentang rencana yang saya terapkan di kelas seni. Terima kasih Bu telah mau mendengarkan cerita saya ini. Sama-sama Bu, tetap semangat ya Bu Nova. Selamat malam Bu Terima Nova. kasih. Baik Bu Siti. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Ibu Siti? Sudah selesai tadi ya Bu, coachingnya ya Bu. Iya, Alhamdulillah Bu. Bagaimana Bu, berjalan dengan lancar Bu? Hmm, lancar Bu. Iya Bu. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu, terkait indikator yang ingin dicapai tadi Bu? Baik Bu. Tadi saya sudah melaksanakan proses coaching berdasarkan hasil coaching tadi. Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan menanyakan kepada Kuci informasi terkait permasalahannya. Dan saya juga menanyakan rencana atau aksi yang dilakukan. Kemudian di akhir saya juga sudah meminta Koci untuk menjalankan tindakan tersebut dengan tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Iya Bu. Eh, Menurut saya ya Bu, sebagai seorang observer, saya tadi sudah mengamati coaching antara Ibu Siti Jubaidah dengan Ibu Indriana Sihombing. Itu proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu sudah berusaha untuk menggali pertanyaan sehingga Ibu Nova bisa menemukan solusinya, dan saya rasa coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah sesuai dengan prinsip coach Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching tadi, Bu? Hmm, Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu. Semoga nanti ke depannya ketika Ibu melaksanakan proses coaching lagi bisa berjalan lebih baik lagi seperti yang Ibu inginkan ya, Bu. Menurut saya sekian dulu observasi kita untuk hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ibu Rina. Halo Bu, selamat malam juga Ibu. Bagaimana
kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Ya, sehat juga. Terima kasih sudah bertanya. Oke, sebelum kita melakukan coaching ini, Bu ya, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu ya. Nah, ini kan Ibu mau melakukan coaching ya dengan Ibu Siti ya. Iya, Bu. Oke, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Nah, pada coaching kita hari ini, coach yaitu Ibu dan coachingnya Ibu Siti akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, sudah mengerti sampai situ ya, Bu? Iya, Bu. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik, Bu. Untuk kali ini pada kegiatan coaching saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, Bu. Indikator yang ingin saya capai pada proses coaching kali ini, saya ingin agar coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau bagaimana coach saya nanti bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nantinya, Bu. Oke, baik. Nah, demikian dulu ya Bu ya para observasi kali ini. Jadi silahkan lakukan coaching terhadap Ibu Siti Jubaida. Silakan Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Selamat, iya, selamat malam Ibu Siti. Apa kabarnya hari ini? Selamat malam, Bu Rina. Alhamdulillah, kabarnya baik. Iya, Bu. Nah, ini katanya Ibu mau ngobrol dengan saya ini, Bu. Ada yang sesuatu ingin Ibu sampaikan. Eh, apa sih, Bu, yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Tentang apa, Bu? Iya, tapi sebelum saya nyampaikan, saya mau tahu dulu nih, kayak mana nih kabar Bu Rina? Alhamdulillah, baik, Ibu. Nah, nanti jangan saya curhat sama ibu, ibunya tidak baik. Baik, Bu. Keadaannya sehat, perut sudah kenyang, ya kan? Oke, oke, Aman, Bu. Bu. Aman. Waktu itu ada, Bu, untuk Ibu. Silakan, Bu. Ibu sampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan. Oh iya, terima kasih ya, Bu. Begini ya, Bu. Sebenarnya, setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran diferensiasi, Bu, di sekolah. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 10 melaksanakan
pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena guru-guru satu mapel saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wih, topiknya sangat menarik ini, Bu. Saya sangat tertarik dengan topik Ibu ini. Tapi di sini kita hanya memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit saja ya, Bu, untuk mendiskusikannya. Nah, jadi dari perbincangan kita ini, apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian, saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan kedua rekan saya sesama mapel biologi mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya menilai Ibu, Ibu sudah hebat sekali, Bu. Ibu sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Ibu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya. Nah, kemudian ini Ibu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya, Bu? Eh, jadi, Bu, mungkin ada 3 hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan mapel saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, menarik Oke. sekali, Bu, percakapan kita kali ini ya, Bu. Jadi, Bu, memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi dari siswa, dan kolaborasi rekan dari yang satu mata pelajaran ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu Siti di pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa, setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 10, 11, dan 12. Iya, Bu. Alhamdulillah, ya, Bu. Saya sangat salut sekali dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu ini, Bu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan, Bu? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan ini di MGMP Mapel tingkat sekolah. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Ibu lakukan ya. Alhamdulillah ya Bu, kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan satu mapel, dan beberapa teman sejawat.
Bagus itu Bu Siti. Ibu sudah melangkah mendekati kata sempurna kalau menurut saya terkait dengan dukungan. Bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru, Bu, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi, Bu? Kami mengalami sedikit kendala, Bu, karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 10 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 10 ke kelas 11 dan 12, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Iya, Bu. Terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 10 atau di kelas 11 dan di kelas 12, apa harapan Ibu ke depannya? Itu seperti apa harapan yang Ibu inginkan gitu, Bu? Hmm, harapan saya apa ya? Hmm, saya pengennya bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Iya, bagus ya Bu kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya antara grade 1 sampai dengan 10, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Ibu ini? Dan bisa dinaikkan sampai grade berapa nantinya, Bu? Antara mungkin grade 5 ya, Bu ya. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak kesiapan dan IT. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 10. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke saja, bahkan jagonya. Wah, menarik sekali ya, Bu. Ibu bisa menganalisis masing-masing rekan sejawat Ibu, kan, baik itu yang senior juga. Eh, Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu, untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mata pelajaran Ibu? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Alhamdulillah Ibu Siti. Saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan, karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru biologi kelas 10, guru biologi kelas 11, dan kelas 12. Kemudian guru dari MAPEL lain juga boleh bergabung bagi yang bersedia ya gitu ya, Bu. Iya, Bu. Berarti untuk semua guru mata pelajaran, Ibu ajak juga, atau guru-guru mapel yang lain juga boleh ikut kalau mereka mau, ya kan, Bu? Iya, Untuk Bu. selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas, Bu? Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu masih semangat gitu untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini.
Nah, kebetulan waktu kita sudah habis ini, Bu. Saya sangat senang karena Ibu Siti untuk coaching kita kali ini bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu Siti hadapi. Terima kasih banyak ya Bu Siti. Saya tunggu kembali diskusinya. Terima kasih juga atas waktunya, Bu. Luar biasa, Ibu. Mudah-mudahan dengan percakapan ini, Ibu semakin senang dan sukses selalu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu ya Bu di coaching selanjutnya. Baik, Bu. Oke. Halo Ibu Rina. Iya, halo Bu. Iya, puji Tuhan ya, coachingnya tadi berjalan baik dan lancar. Nah, tadi saya saat sebelum melakukan coaching, tadi Ibu, saya sempat menanyakan indikator tercapaian ya. Dari indikator yang diinginkan, Ibu tadi sebelum coaching, indikator apa saja yang sudah dicapai pada saat melakukan coaching tadi, Bu? Iya Bu, terima kasih Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan percakapan dengan Alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian bagaimana rencana aksi yang akan dijalankan oleh coach tersebut dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menyampaikan permasalahan dan koci tersebut juga bisa menemukan solusinya, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Nah, tadi juga saya melihat waktu Ibu melakukan coaching, saya perhatikan Ibu sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan Alur Tirta ya, di mana Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan pada coach ya, yaitu Ibu Siti, dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga Ibu Siti dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian pada saat coaching, saya melihat Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi seseorang coaching. Selamat ya Bu. Nah, dari kompetensi yang sudah Ibu lakukan ini, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Iya, Bu. Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana cara menyampaikan pertanyaan berbobot kepada seorang coach, sehingga saya lebih mampu lagi untuk menggali potensi yang ada pada coach tersebut, sehingga coach tersebut dapat menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ibu sudah sangat luar biasa dalam proses coaching yang Ibu lakukan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagi pengalaman kembali. Sampai bertemu lagi Bu di perjumpaan selanjutnya. Oke, selamat malam Ibu Rina. Ya, terima kasih juga, Bu. Selamat malam, Ibu.